Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Road to Airlangga Online Career Fair ke-35 Powered by Ready. Perkenalkan, saya Maureen Anggita sebagai MC dalam acara hari ini. Apa kabar kepada teman-teman kandidat, peserta OCEP sekalian? Saya harap semua kita dalam keadaan sehat di masa pandemi saat ini ya. Dan terima kasih telah bergabung meluangkan waktunya di dalam acara Road to Airlangga Online Career Fair ke-35 Powered by Ready. Dan pada pagi hari ini dengan tema membangun personal branding memasuki dunia pekerjaan. Dengan narasumber kita Ibu Deni Maria Utajulu. Dan OCF ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga. Acara ini bertujuan untuk memperoleh talenta yang unggul dan potensial bagi perusahaan. Kami juga memberikan kesempatan bagi para perusahaan dan melakukan company branding berupa seminar, iklan melalui media daring. Sebelum acara ini saya mulai, saya akan membacakan beberapa tata tertib selama acara ini berlangsung. Mohon berkenan audio seluruh peserta untuk di-mute dan tanya jawab akan berlangsung setelah sesi pemaparan dari narasumber selesai. Baiklah, untuk memulai acara ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan diakhiri dengan himne Airlangga. Indonesia
Terima kasih. Mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Pengembangan Karir, Inkubasi Wirausaha dan Alumni Universitas Airlangga, Profesor Dr. Eli Munadziro, Dr. Gigi MS. Waktu dan tempat kami persilakan. Masih di mute, Prof. Prof. Dan Eli. tim ya. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya lah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruang Zoom meeting ini untuk serangkaian acara AUCF ke-35 di mana UNER kali ini bekerja sama dengan Ready. Kegiatan pagi hari ini mungkin yang pertama ya, untuk sudah dalam keadaan semakin dekat minggu depan kita pelaksanaannya. Jadi kita akan memberikan sosialisasi dan juga nanti juga ada materi yang telah tadi disebutkan, yang dimana semuanya itu kami berharap berguna, bermanfaat bagi adik-adik semua. Kali ini perusahaan yang bergabung sudah hampir 60 ya Mas Rio ya. Alhamdulillah BI bergabung kemarin karena kita meeting dengan BI dan kami infokan kalau ada AUCF dan akan bersedia untuk bergabung. Kemudian kemudian ini tadi barusan Nestle juga akan bergabung, sudah confirm ya, karena kita juga berhubungan dengan pihak Nestle beberapa waktu yang lalu. Dari mungkin sudah hampir 60 yang akan bergabung, jadi kesempatan yang akan disediakan untuk adik-adik semua yang akan mencari karir nanti sudah demikian banyak. Semoga ratusan bahkan ribuan semoga ya, karena mengingat ada 60 perusahaan, hampir 60 perusahaan yang akan bergabung. Pada pelaksanaan nanti kami berharap akan berjalan lancar ya, dimulai dari webinar-webinar yang semula direncanakan 2 hari, ini sepertinya nanti akan jadi 4 hari karena terus banyak yang dari mitra yang ingin memperkenalkan ya atau memberikan bekal untuk adik-adik semua pengunjung di acara Career Fair nanti. Kami berharap adik-adik yang telah bergabung pagi ini juga menginfokan kepada teman-temannya, kepada teman angkatannya, di mana nanti di minggu depan bisa bergabung di serangkaian acara ini. Sekali lagi terima kasih pada pihak Ready, Mas Rio terutama, dan juga tim ya, atas terlaksananya nanti kegiatan AUCF ini, semoga lancar sampai di akhir nanti. Saya kira saya tidak berpanjang lebar. Demikian, terima kasih juga pada narasumber yang mungkin sudah yang hadir pada pagi hari ini ya. Narasumbernya siapa tadi? Saya Deni, lupa tadi enggak. Deni Maria. Dengan Deni, Ibu. Selamat pagi. Okay. Ya. Pagi. Oh, Mbak Deni Maria. Oke. Ya, terima kasih telah bergabung ya. Selamat datang di Universitas Airlangga ya, walaupun dalam virtual ya. Semoga nanti kita bisa bertemu offline ya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Untuk kesediaannya hadir pada pagi hari ini. Saya kira mungkin demikian ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Eli atas sambutannya. Dan selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari founder Ready Indonesia, Bapak Rio Pasaribu. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Maureen. Selamat pagi semua teman-teman. Selamat pagi Prof. Eli. Terima kasih atas sambutan dari Airlangga untuk kita semua termasuk Ready untuk bisa mendukung acara yang luar biasa ini yang akan membawa berkat dan dampak bagi kita semua nih teman-teman yang nyari kerja.
Boleh dong di chat grup, saya pingin tahu. Ini kan mayoritas anak-anak Erlangga nih. Izin nih ya, Prof. Eli sama MC ya, Mbak Morin ya. Boleh dong di chat pada ngambil lulusan jurusan apa sih sekarang? Ada yang ekonomi akuntansi nggak? Nih satu bidang sama saya nih. Mau lihat dong di chatnya. Kalau ada yang mau balas. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Wah, hukum. Mantap. Ini sahabat saya banyak lawyer-lawyer yang lumayan senior sekarang mereka. Ada hukum, desain, art, sastra mungkin? Nggak ada, baru satu yang jawab. Oke, nggak apa-apa. Nanti sembari nunggu yang lain pada jawab. Apapun disiplin ilmu kita yang kita pelajari, yang paling penting adalah setelah kita mempelajari ini dan kita mendapatkan ijazah kita bisa menerapkannya di lingkungan pekerjaan. Dan ini tentunya yang menjadi harapan teman-teman semua, makanya kita ikut AOCF yang ke-35 ini. Wah, luar biasa Erlangga, sangat peduli akan masa depan kita, makanya dibikinin career fair yang benar-benar impactful. Tadi Prof. Eli menyampaikan lebih dari 50, hampir 60 perusahaan join acara ini. Tentunya iklan lowongan kerjanya minimum ratusan. Saya nggak ingat tepatnya, tapi sangat banyak. Dan posisi yang perlu diisi mungkin bisa sampai ribuan. Dan ini adalah sesuatu yang exciting sekali buat kita semua, teman-teman ya. Dari perusahaan bank, tadi Prof. Eli bilang ada Bank Indonesia bahkan, tapi saya juga tahu ada Bank Muamalat joining in. Dan banyak sekali industri yang akan join gitu ya, dan membuka lowongan kerja untuk kita semua. Jangan kelewatan kesempatan ini ya teman-teman. Share ke semua teman-teman keluarga kita via social media, tentunya DPKKA Unair harus di-follow, ya, harus di-share juga konten-kontennya, terlebih-lebih yang hubungannya sama online career fair kita ini. Di Ready Indonesia juga, @Ready Indonesia, teman-teman semua bisa melihat semua konten yang berhubungan dengan event kita ini. Nah, apa sih yang paling penting yang saya mau share pagi hari ini? Oke, nah, saya kan foundernya Ready. Kenapa sih Unair menggandeng Ready untuk bersama-sama melaksanakan acara ini? Apa sih benefitnya yang bisa didapatkan teman-teman semua, kita semua dengan melamar kerja di acara AOCF ini menggunakan Ready? Selama AOCF ini, teman-teman bisa melamar kerja tidak hanya menggunakan CV. CV-nya itu menjadi lampiran saja kalau diperlukan, karena menggunakan online profile yang ada di Ready, itu teman-teman bisa menampilkan kemampuan kita yang terbaik buat para business user, para perusahaan yang kita lamar. Contoh nih ya, kalau kita mau melamar sebagai sales, kita lulusan marketing, kita mau melamar jadi sales. Di Ready, teman-teman bisa membuat profil kita, ya, jadi download aplikasinya, atau kunjungi situsnya, lihat event AOCF di dalam situsnya Ready, dan teman-teman langsung siapkan profil kita yang 100%. Jadi sign up, login, dan isi profilnya sampai 100%. Apa profil 100% itu? Jadi di dalam Ready itu, teman-teman nanti bisa buat online CV kita, tapi ada video perkenalan diri kita. Itu salah satu yang membedakan. Selain ada juga tes-tes dasar, termasuk tes MBTI, tes kepribadian, yang juga memberikan indikasi bagi para perusahaan yang melihat lamaran kita untuk mengenal kita lebih jauh, sehingga selanjutnya kita dipanggil untuk interview. Jadi itu yang membedakannya, teman-teman. Sekarang, kenapa Unair sekarang bikin AOCF dengan tools yang lebih advance, mudah-mudahan ini bisa dirasakan buat kita semua. Karena dengan menggunakan profil Ready, teman-teman bisa nunjukin video kita. Kita bisa nunjukin kemampuan kita. Kalau kita mau melamar sebagai sales, tadi saya sampaikan, kita bisa bikin video profil kita yang menjual tentunya. Mencontohkan bagaimana kita menjual. Oke? Nah, itu adalah yang benefit menggunakan Ready. Jadi, don't forget, habis ini download the app, tentunya go to the event page yang ada di getready.id atau di DPKKA Unair, dan lihat juga event ini, dan Anda bisa lihat nanti perusahaan-perusahaan mana saja yang akan dan sudah join. Tadi Prof. Eli bilang, oh iya, event webinar kita atau konten selama acara itu tanggal 15-16-nya is gonna be really full.
penuh dengan pembicara dari perusahaan-perusahaan. Nah, kita jangan miss itu ya. Kita bakalan bisa mengenal tentang perusahaan tempat kita melamar. Jadi kita benar-benar bisa menyampaikan pertanyaan langsung pada acara itu juga. Nah, kepada perusahaan itu. Nah, kemudian di 16 juga gitu kita ada games dan seterusnya ya. Cuman saking ramenya perusahaan yang mau ikut serta acara ini, ya exciting isn't it? Rame perusahaan yang mau ikut serta dan pasti buka lowongannya makin banyak. 17-18 juga akan ada acara seminar. Kemungkinan besar. Right? It's amazing. Di era seperti ini yang dibilang di era pandemi nyari kerja susah, Unair membuat ini semua menjadi mungkin untuk kita semua. Jadi, don't forget ya teman-teman, share event page ini, Erlangga Online Career Fair, follow social media dari DPKKA Unair, Unairnya sendiri, dan tentunya ada di Indonesia. So you get updated info tentang lowongan-lowongan kerja yang ada. Terus, lengkapi profil kamu. Ya, bikin profilnya sampai ada tandanya 100%. Kalau di social media Instagram tuh kayak centang birunya. Ini centang birunya nggak usah apply ke Instagramnya. Ini langsung di sana kalau kita udah lengkapi profil kita, semua info yang kita butuhkan, termasuk detail tentang detail pribadi kita sudah verified, itu kita akan profil kita akan jadi 100%. Dan terakhir, pilih lowongan-lowongan yang kamu inginkan. Dan jangan takut kalau ditolak satu. Kalau udah ditolak 1, 2, 3 lamaran kita, hey, jangan pernah menyerah. Karena semua orang-orang yang karirnya sukses pasti adalah orang-orang yang pantang mundur saat ditolak. Ya, jadi anggap kerja ini adalah sebuah perjalanan dan melamar kerja sampai puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kalau perlu. Jangan sampai itu membuat kita jadi patah semangat. Harus tetap semangat terus. Mungkin kalau kita udah lamar 500 lowongan terus ditolak terus, mungkin yang ke-501 ternyata menerima kita. Saya sendiri pernah ngerasain kayak gitu. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa bahkan lebih cepat mendapatkan pekerjaan daripada saya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Dan terima kasih tentunya untuk Unair, Prof. Eli, Bu Ratna, dan semua teman-teman yang ada di DPKKH Unair, dan juga Universitas Erlangga sebagai institusi pendidikan yang selalu berkontribusi sangat positif bagi kita masyarakat Indonesia. Alright, segitu saja dari saya. Selamat pagi, selamat mengikuti sesi yang sangat penting nih, personal branding dari yang dibawakan oleh Denny. Denny adalah salah satu partnerku di Ready. Dia adalah Head of Operations. Jadi, dan dia salah satu orang yang di belakang mendukung konten-kontennya Ready juga, timnya dia. Nah, jadi mudah-mudahan ini akan sangat relevan buat teman-teman. Yes, social media itu sangat penting, online presence sangat penting, makanya itu kita bikin Ready, yang merupakan online CV, profile buat teman-teman semua. Dan kita semua, termasuk saya juga ada profil Ready-nya. Siapa tahu ada yang mau nawarin kerjaan, nggak ada yang bercanda bagian itunya. Oke, selamat pagi semua. Salam sehat, stay healthy, dan see you di AOCF 35 nanti. Bye. Pamit saya Prof. Eli dan teman-teman semua dari Unair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Rio atas sambutannya. Biasa saya panggil Bang Rio. Terima kasih Bang. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja nih saya perkenalkan dengan narasumber kita hari ini, Ibu Denny Maria Huta-Julu. Beliau ini merupakan Head of Operation dari Ready Indonesia. Nah, sedikit info kenapa sih tema yang akan diangkat saat ini mengenai personal branding untuk teman-teman. Sebagaimana kita tahu bahwa personal branding saat ini sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan. Sehingga teman-teman sekalian bisa tahu personal branding apa yang akan kalian butuhkan saat melamar kerja di perusahaan-perusahaan atau di Ready sekalipun, ataupun saat mengambil materi belajar di Ready Belajar yang nantinya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Ibu Denny Maria Huta-Julu. Halo Bu Denny.
Halo Maureen, senang Biasa sekali panggilnya bisa. Mbak Deni ya. Iya, Deni aja juga boleh, nggak apa-apa. Oke, Deni. Oke, nih waktu dan tempat saya persilakan Mbak Deni untuk memberikan materinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Tentunya teman-teman kita di Surabaya semuanya udah siang nih ya. Udah menjelang makan siang. Tentunya udah kayak yang mulai, udah mulai jam ini nih, jam 12 nih, udah mulai lapar. Tapi jangan takut, materi saya saya buat singkat, menarik, dan interaktif. Nah, oleh gitu kita juga nggak berpanjang lebar untuk memaparkan materi, karena saya yakin sekali teman-teman di sini. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, saya belum nyapa. Sekali lagi, selamat siang Profesor Eli beserta rekan-rekan dari DPKKA Unair. Terima kasih sudah mengundang saya di sini hadir di depan teman-teman semua dan berbagi pengalaman mengenai personal branding itu sendiri di dunia kerja. Jadi buat teman-teman semua di sini yang mengikuti materi saya dari awal sampai akhir nanti, saya nggak akan berpanjang lebar tentang materinya. Saya mau lebih interaktif lah intinya ya. Jadi nanti apabila ada pertanyaan, tolong chat aja di kolom chat di sini. Nanti kita akan bacakan setelah paparan materi satu persatu. Apabila waktunya memadai, kita jawab langsung. Tapi kalau misalnya ternyata nggak memadai, silakan japri aja ke Ready. Nanti akan kita jawab dari di situ ya. Makanya follow Instagramnya, follow sosial media Ready. Baik, langsung saya share screen saja kalau begitu ya. Oh, oke. Wait. Oke. Oh, berarti sudah ada di sini. Halo, membangun personal branding. Halo, nama saya Deni Maria Hutajulu. Cukup jelas ya buat teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya nggak jelas, silakan di chat aja gitu. Misalnya kurang jelas tulisannya atau bagaimana, biar nanti saya share screen saja supaya lebih jelas. Oke, nah nama saya Deni Maria Hutajulu. Pengalaman kerja saya 15 tahun kurang lebih ya di bidang customer service dan sumber daya manusia di perusahaan multinasional. Capability kemampuan utama saya adalah overseas marketing, customer satisfaction complaint management, termasuk di dalamnya itu pengalaman pengembangan kebijakan sumber daya manusia dan mengembangkan training development. Nah, termasuk juga kebijakan perusahaan, deskripsi pekerjaan, dan manajemen report. Nah, saya lulusan dari Akademi Sekretariat Tarakanita dan sejauh ini terakhir pekerjaan saya itu di Ready adalah Head of Operation Ready Indonesia. Di sini kami mewakili. Oke, PPT terlalu kecil. Mungkin saya share screen aja dari saya kali ya, biar lebih jelas. Oke, sebentar. Kalau seperti ini sudah jelas? Harusnya jelas ya. Nanti mungkin dari MC juga Maureen tolong info saya ya kalau misalnya kurang jelas juga ya. Mungkin ada yang jelas Mbak. Siap. Baik, nah pengalaman kerja dari 2000 saya ambil yang terakhir aja ya. Jadi human resource dan general administration di GP Company, kemudian chief partnership officer, dan selanjutnya yang paling terakhir adalah head operations di Ready. Nah, saya juga ada mendapatkan certification di bidang HRD management CHRM. Itu mungkin sekilas tentang saya, nggak perlu panjang lebar lah. Jadi paling nggak teman-teman tahu nih siapa sih Deni Maria yang ngomong hari ini. Nah, saya langsung ke topiknya aja. Pengertian dan pentingnya personal branding. Saya yakin teman-teman di sini tentu saja sudah membaca banyak literasi ya, tentu saja mungkin sumber dari internet dan lain-lain tentang personal branding. Nah, di sini saya mungkin lebih mempersingkat aja, lebih merangkum intinya ya personal branding. Mungkin nggak kelihatan kalau yang itu ya. Nah, ini aja. Biar teman-teman juga lihat materinya. Baik, saya mengambil beberapa quote ya dari beberapa literasi yang saya baca. Jadi pada dasarnya personal branding itu adalah how you look, ditambah how you speak, dan ditambah how you act. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang
sampaikan. Nah, itulah personal branding. Itu dari diri kita ya, dari kita masing-masing. Nah, kemudian quote selanjutnya, your personal brand is what differentiates you from others. Nah, namanya aja personal gitu ya. Jadi tentu saja harus berbeda dengan orang yang lain. Harus unik intinya, membedakan. Jadi orang pun langsung, kalau bahasa ininya ya bahasa gaulnya ngeh gitu. Oh, yang unik tuh si A nih, si Denny. Nah, your brand is what people say about you when you're not in the room. Jadi fisik kita nggak ada di depan orang itu. Kita tidak hadir di dalam berhadapan langsung dengan orang itu. Tapi dengan orang lain lah misalnya ya. Tapi orang langsung tahu gitu. Orang langsung berpikiran kalau memikirkan tentang customer service, ini saya ngambil contoh saya sendiri ya, karena mungkin saya belum terlalu lihat nama teman-teman di sini. Kalau tentang customer service, oh itu di perusahaan ABC Denny Maria. Nah jadi sudah membawa kita nama brand itu. Jadi meskipun saya tidak berhadapan langsung dengan orang tersebut, tapi orang itu sudah notice saya, sudah menyadari bahwa oh kalau tentang subjek ini harusnya ke A, kalau tentang subjek ini harusnya ke B. Nah, oleh karena itu pengertian dan pentingnya personal branding. Jadi pengertiannya itu adalah personal branding itu menunjukkan dan mempromosikan citra diri sebagai individu. Itu tadi unik, khas tentang suatu pribadi. Oleh karena itu personal branding itu harus menonjolkan nilai unggul, keunikan dan value, nilai dari seseorang tersebut dan berbeda dari orang lain. Ini udah semakin kesimpulannya ya tentang personal branding. Nah, pentingnya personal branding itu apa sih? Kenapa sih personal branding itu penting? Ya karena dengan adanya personal branding, kita tuh memperlihatkan, kita masing-masing itu memperlihatkan nilai unggul, keunikan kita, value kita yang berbeda dari orang lain. Nah, makanya penting bagi kita untuk membangun personal branding itu untuk membantu perjalanan karir kita juga. Karena personal branding inilah yang akan dilihat oleh relasi kita, akan dilihat oleh orang lain, dan makanya citra kita di mata orang itu amat sangat penting gitu loh. Harus kita bangun dari sekarang. Nah, mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang masih kuliah gitu ya, dan mungkin mau lulus atau nanti melihat teman-teman yang lain mungkin baru lulus dan lain-lain, sebenarnya membangun personal branding ini tidak ada patokannya atau tidak ada batasannya harus baru bisa start dari mana gitu. Maksudnya tidak ada kata terlambat. Kenapa? Karena tidak masalah gitu loh. Dari tahapan kalian mulai itu dari mana? Misalnya saya kasih contoh, teman-teman di sini kan sudah tahap akhir gitu, sudah semester akhir, sudah mau lulus, bersaing dengan teman-temannya yang sudah mungkin 1 tahun, 2 tahun gitu. Dan mungkin ada sedikit kecenderungan, saya bisa bersaing nggak sih dengan teman-teman saya yang lain? Jadi nggak ada batasannya gitu loh. Jadi untuk personal branding sendiri, kita semua punya kesempatan untuk menciptakan, membangun, dan memelihara. Nah, ini poin saya ya, menciptakan, membangun, dan memelihara personal branding ini. Karena personal branding ini sendiri, kenapa tadi saya sebutkan tadi, antara menciptakan, membangun, memelihara. Karena personal branding ini bukan sesuatu yang, saya sih nyebutnya seringnya proyek Roro Jonggrang gitu. Yang langsung langsung selesai dalam 1 hari gitu. Orang-orang langsung bisa lihat, orang-orang bisa langsung membaca, oh Denny itu seperti ini. Enggak, jadi personal branding itu memang sesuatu yang kita ciptakan, kita bangun, dan kita pelihara. Jadi itu akan terus konsisten, akan muncul di pikiran orang lain. Nah makanya kita juga harus, sebelum kita memulai itu, kita udah harus memikirkan personal branding apa yang mau kita bangun. Gitu ya. Dan karena apa yang dilihat orang-orang ini juga akan mempengaruhi penilaian mereka atas kita, dan inilah kalau personal branding kita bagus, maka tentu saja kan orang akan selalu berpikiran tentang kita, gitu, tentang diri kita. Gitu. Jadi itu akan membantu perjalanan karir kita juga. Termasuk juga dalam menemukan pekerjaan, bertemu dengan klien atau calon klien, ataupun untuk membangun bisnis sendiri.
Mungkin saat ini teman-teman yang sedang kuliah ada mungkin ya di antara kita. Ini saya ngambil contoh aja gitu ya. Karena saya juga sempat mengalami fase, nih saya mau bekerja atau mau usaha sendiri ya, bisnis sendiri ya, entrepreneur gitu ya contohnya. Nah, itu bisa dibangun dari awal ini gitu loh. Itu yang harus kita tetapkan dari sekarang gitu. Kita tuh maunya kita tuh nanti ke depannya tuh mau seperti apa sih sebenarnya gitu. Itu yang harus digali lebih dalam tentang kita. Nah, ini kan tentang peranannya, pentingnya dan pengertian dan pentingnya. Nah, kemudian pasti teman-teman mungkin bertanya-tanya gitu ya, karena udah banyak literasi yang menyatakan atau menceritakan dan memberitahu tentang begini loh cara membangun personal branding. Dan saya sendiri pun saat mereview dari literasi tersebut, memang nggak semuanya sama, tapi sebagian besar sama. Nah, oleh karena itu disinilah saya hadir untuk membantu untuk memberikan ringkasannya pada dasarnya ya. Oke, cara membangun personal branding itu sendiri. Kita masuk ke sini. Nah, udah paling utama adalah yang paling tahap awal banget nih buat teman-teman adalah kenali diri sendiri. Gitu. Untuk kita harus tahu dulu nih, kita harus tahu kita sendiri dulu gitu. Untuk supaya menciptakan dan membangun tersebut. Kalau kita nggak kenal diri kita sendiri nggak akan tahu kan mulai dari mana gitu. Kita juga bingung maunya kita apa sih gitu. Kadang-kadang aja nggak usah tentang diri sendiri, tentang kapasitas kita ya, tentang kemampuan kita. Mood kita sendiri aja kan tiap hari kadang-kadang bangun, duh moodnya jelek nih kenapa ya? Kita sendiri kadang-kadang kan suka nggak tahu ya gitu, kenapa ya mood saya kok jelek bangun. Nah, oleh karena itu kita juga udah harus mempunyai kemampuan untuk mengenali mood, kenapa ya bete hari ini, apa saya tadi mimpi buruk ya, atau saya ada sesuatu yang saya lakukan tadi malam saya rasa nggak tepat, mungkin saya habis marah sama adik saya atau saya marah sama orang tua saya dan saya merasa bersalah. Itunya harus ditelusuri seperti itu ya. Jadi poin saya adalah telusuri diri sendiri gitu. Jadi setelah kita menelusuri diri sendiri, jadi dengan berangkat dari menelusuri diri sendiri itu kita bisa memulai gitu loh untuk menciptakan nilai diri gitu. Jadi kita bisa tahu minat kita itu di mana dan di bidang apa, itu yang fokus kita dulu. Kita tuh minatnya terutamanya tuh di bidang apa sih di awal-awal gitu. Karena dengan berangkat dari mengenali diri sendiri itu, kita juga akan tahu dan akhirnya kita bisa melakukan dengan sepenuh hati gitu. Ya nggak sih? Gitu. Mungkin teman-teman di sini mungkin merasakannya, kadang-kadang kalau kita disuruh gitu ya, disuruh sama orang lain kan kadang-kadang suka merasa terganggu gitu, bukan terganggu sih, tapi saya nggak mau kalau disuruh, tapi kalau saya mau karena motivasi saya sendiri itu lebih kuat gitu untuk ininya, sepenuh hati gitu untuk melakukan kerjaannya atau melakukan tujuan yang mau dicapai. Nah, karena tanpa memahami diri sendiri itu kita akan kesulitan gitu untuk menentukan tujuan dan potensi terbaik kita. Ya, nggak susah kok untuk mencari taunya itu. Jadi refleksinya tuh contohnya gitu tadi, kalau misalnya kita bangun tidur ya pagi-pagi gitu, kita waktu tenang lah gitu ya, waktu tenang. Makanya sebisa mungkin kita usahakan tuh pagi-pagi kalau bangun bukan gerabak gubuk gitu ya, kita usahakan waktu tenang. Atau misalnya mungkin nggak mengenali diri sendiri itu bukan pagi gitu, misalnya siang atau malam menjelang tidurnya waktu tenang aja gitu, mungkin setelah selesai doa dan lain sebagainya itu kan tenang ya. Jadi saya maunya apa ya, tadi mood saya jelek kenapa ya, saya agak terganggu di sini kenapa ya. Nah, lakukan di depan cermin bisa juga, karena di depan cermin itu kan kita bisa melihat ekspresi kita sendiri kan gitu. Jadi dengan pikiran yang tenang kita melihat ke dalam cermin, kemudian kita bisa berdialog kan, kita bisa tahu saya tuh memang ternyata lebih sukanya tuh seperti ini, saya lebih sukanya itu ternyata yang di bidang seni gitu dibandingkan misalnya hitungan. Ini misal, karena jujur saya sendiri secara personal saya lebih suka yang berhubungan dengan seni gitu dibandingkan dengan hitungan sebenarnya. Tapi kan ya seiring dengan berjalan waktu karena kebutuhan posisi ya kita memang harus mempelajari gitu namanya hitungan. Tapi di awal-awal kita harus mengenali dulu sebenarnya mana kekurangan dan kelebihan kita. Nah, jadi pertama itu tadi kenali diri sendiri, kenali kekurangan dan kelebihan. Nah,
Poin kedua, kalau misalnya ternyata masih nggak tahu nih kekurangan dan kelebihan kita tuh apa sih, atau kita nggak yakin, karena menurut kita tuh kekurangan kelebihan kita tuh itu tadi, saya kasih contoh, seni dan hitungan. Tapi saya kok 50-50 ya, 50-50 ya. Kadang saya suka hitungan, karena hitungan hubungannya uang, hubungannya kan saya bisa belanja. Tapi di satu sisi saya suka seni, saya suka sesuatu yang berhubungan dengan artistik. Saya bingung nih, kok kayaknya balance gitu, kayaknya seimbang. Nah, kalau misalnya agak nggak yakin di situ, boleh tanyakan dengan orang terdekat. Diskusi sama teman terdekat yang kalian pikir bahwa mereka itulah yang mengetahui tentang diri kalian. Misalnya bestie gitu ya, tanya sama bestie, bestie, kalau menurut kamu aku ini sebenarnya lebih minatnya ke seni atau kehitungan sih gitu. Jadi tanya ke orang terdekat, atau mungkin yang dekat sama ibunya dengan ayahnya, tanya dengan orang tuanya, ibu, bapak, gitu ya, saya tuh biasanya apa sih? Nah, jadi dari menanyakan ke orang-orang terdekat itu kan kita akan mungkin mendapatkan input ya, 1-2 orang. Nah, dari situ kan baru kita akan, ternyata menurut orang sekitar saya, memang saya itu lebih ke seni. Oh ya memang, ya mungkin ya memang benar sih, karena orang lain lihat saya seperti itu. Jadi kita bisa akhirnya paling nggak membuat dasar gitu loh, bahwa oke, saya berarti memang seni nih yang paling bakatnya atau fokusnya dulu nih di awal. Nah, setelah kita kenali, kita tahu kekurangan kelebihan, kemudian kita tulis gitu. Kalau bisa memang tulis gitu, pencapaian saat ini tuh apa. Saya saat ini kuliah jurusan terakhir nih di Fakultas Hukum. Tadi kan saya lihat tuh ada Fakultas Hukum Unair. Pencapaian saya pernah selama mengikuti mengikuti perkuliahan di Unair, saya pernah ikut lomba debat gitu ya, antar kampus misalnya, atau pernah ikut lomba debat, atau malah pernah magang gitu misalnya kan di law firm mana. Nah, tulis tuh pencapaian, karena itulah yang membuat kalian akan, saya berarti ini nih yang sudah saya capai gitu. Saya tahu di dalam pencapaian itu pun saya berhasil membantu tim debat saya memperoleh juara 1 contoh. Nah, itu tulis semua gitu. Jadi itu yang bisa kalian bisa tahu benchmark kalian ada di mana, seperti itu ya. Nah, kemudian juga setelah itu kelebihan, kekurangan, pencapaian, dan kemudian keterampilan. Keterampilan yang kamu punyai apa, dan kemudian yang ingin kamu kembangkan apa. Contoh, keterampilan saya saat ini adalah bahasa Inggris fasih. Tapi sebenarnya saya bisa bahasa Korea nih, karena saya penggemar drama Korea. Contoh ya, tapi saya bisanya bahasa pasif. Sebenarnya saya mau sih mempelajari bahasa aktif, nggak apa-apa deh ikut course online, saya mau tuh nanti kemudian hari kalau udah punya biaya dan punya waktu, saya mau ikut kursus bahasa Korea. Monggo, tulis gitu, apa yang ingin kamu kembangkan, saya mau lebih mempelajari bahasa Korea. Nah, tulis semua di situ. Nah, kemudian di poin kenali diri sendiri ini, jujurlah terhadap kondisi kita masing-masing gitu. Karena bagaimanapun juga, nanti personal branding yang akan kita ciptakan itu nggak akan bisa melepaskan kita gitu loh dari kondisi kita saat ini. Jadi sebelum berandai-andai nih gitu ya, kayak tadi tuh, saya mau aktif lisan dan tulisan berbahasa Korea gitu, atau misalnya berbahasa Jepang, karena nanti saya mau kerja di Jepang gitu contoh ya, atau saya mau kerja memang jadi tenaga kerja atau tenaga asing di sana gitu di luar negeri. Atau malah mungkin ada yang memang luar negerinya nggak hanya tentang Asia gitu, tapi juga luar negeri yang lain, Paris misalnya gitu ya. Jadi sebelum kita berandai-andai jangka pendek, jangka panjang kita mau apa, kita harus kenali dulu kan, dan berusaha jujur gitu. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa introspeksi nih diri kita sendiri atas keadaan yang sekarang. Karena begitu kita jujur dengan kondisi kita sekarang, kita akan tahu nih dari listing yang sebenarnya mau kita capai atau mau kita improve atau kita kembangkan, mana sih yang sebenarnya possible, mana sih sebenarnya yang ini jangka pendek bisa nih gitu, ini nggak bisa jangka pendek karena saya itu harus, contoh saya tuh harus ada di Indonesia dalam 3 tahun terakhir karena saya harus saya itu anak sulung, misal ya, mungkin teman-teman di sini saya anak sulung, adik saya masih kecil-kecil, jadi nggak mungkin saya tinggalkan dalam 3 tahun ke depan, misalnya untuk kuliah ke luar negeri atau untuk kerja di luar negeri. Jadi kondisi faktanya saya harus ada di Indonesia 3 tahun ke depan. Nah itu ditulis juga gitu untuk mengenali mana sih yang sebenarnya possible kalian kerjakan di jangka pendek dan mana yang
Ini tuh sebenarnya target jangka panjang. Ya, nah kemudian terima gitu loh kekurangan kita. Contoh saya, misalnya kekurangan kita yang dalam contoh, saya sebenarnya tertarik untuk menjadi sales misalnya ya, ini contoh. Saya tertarik untuk menjadi sales. Tapi saya ternyata agak gagap nih kalau ngomong di depan publik. Karena saya masih suka blank gitu. Teman-teman di sini pasti yakin ya, apalagi yang udah pernah ikut interview dan lain-lain, kalau saya dengar curhatannya sering tuh, padahal udah sebelum berangkat tuh udah pakem nih di sini semua pertanyaan saya udah tanya, teman-teman saya udah latihan, tiba-tiba pas begitu berhadapan sama HRD mukanya galak dikit gitu ya, nggak pakai senyum, langsung blank. Itu biasa. Jadi jangan patah semangat, tetap berlatih untuk interview maksud saya. Oke, nah jadi terima jika ada kekurangan dan segera perbaiki, jangan paksakan gitu untuk mengubah, maksudnya benar-benar kayak harus dirubah dalam waktu semalam. Karena ya itu akan pasti butuh proses gitu apabila kita mau improve kekurangan tersebut, mau meningkatkan menjadi kekurangannya menjadi ya kurangnya jadi sedikit lah gitu. Paling nggak kita bisa, kayak saya tadi contoh, saya mencontohkan diri saya sendiri lagi ya. Saya sebenarnya nggak suka hitungan lah contoh saya bilang, tapi pelan-pelan saya belajar meskipun belum sempurna, tapi paling nggak saya tahu diri saya lebih baik dari 15 tahun yang lalu tentang hitungan. Seperti itulah contohnya ya. Oke, nah ini tentang kenali diri sendiri. Jadi semoga teman-teman paham lah gimana caranya ya. Kalau misalnya memang masih belum tetap ngerti gitu gimana sih cara kenali diri ya, nanti chat aja gitu. Mungkin siapa tahu ada waktunya kita akan jawab ya. Oke, keduanya adalah, nah ini tadi tuh dari yang tadi saya cerita, kenali diri sendiri, tentukan tujuan. Saya kan udah berkali-kali tadi mengatakan ada jangka pendek, jangka panjang. Nah, jadi tentukan tujuan ini karena penting gitu loh. Nomor 2-nya adalah karena apa? Karena ibaratnya kita ini secara individu adalah produk, adalah hal yang mau dilihat oleh orang lain. Tentu saja kita itu penting gitu loh untuk apakah yang akan dilihat oleh orang lain itu akan mereka sukai atau tidak, akan mereka ingat atau tidak. Jadi penting juga untuk membuat atau menciptakan image atau brand yang baik gitu. Karena kalau kita mau dikenal sebagai orang yang profesional gitu ya di dunia kerja, tentu saja ya kita harus menciptakan image, kita harus menciptakan value atau nilai yang baik juga, positif juga. Jadi ini hanya salah satu contohnya ya, tentukan tujuan dan fokus gitu loh, jangka pendek, jangka panjang. Karena dengan itu fokus, misalnya contoh yang tadi saya ceritakan, yang tadi kan ada yang menyebutkan lagi kuliah di mana sih, kata Mas Rio, kuliah Fakultas Hukum. Nah, mungkin memang setelah kuliah kamu tetap mau lanjutin gitu loh di bidang hukum ini karena mau menjadi lawyer. Nah, tentukan tuh berarti kamu stick to your plan. Jadi apa yang kamu ambil sekarang, yaitu yang akan kamu tetap lanjutkan sebagai tujuan hidup kamu, tujuan personal branding kamu. Akan tetapi, saya mungkin share sedikit pengalaman kali ya dalam dunia perekrutan, mungkin dalam dunia rekruter gitu. Banyak gitu loh sebenarnya yang memang teman-teman kita yang sebelumnya mungkin background pendidikannya ekonomi, hitungan lah saya sebut, maksudnya akuntansi gitu ya, hitungan. Nah, tapi ternyata setelah terjun ke pekerjaan, mendapatkan ilmu baru dan mendapatkan insight atau dapat ilmu baru, wah, saya ternyata lebih suka kalau jadi sales, contoh ya, sales dan marketing, digital marketing, saya lebih suka itu. Saya lebih suka jadi graphic designer. Itu bisa juga gitu. Tapi itu tadi untuk kita yang baru memulai untuk menciptakan branding atau personal branding, penting untuk memulai di satu tujuan dulu, satu fokus dulu gitu. Karena dengan memulai satu fokus ini, apalagi kita ini kan ibaratnya baru menciptakan image ya, baru menciptakan produk gitu loh di mata orang. Kita butuh untuk diakui secepatnya bukan diakui dan difokuskan oleh orang lain atau partner kita atau HRD atau rekruter kita untuk satu hal itu dulu gitu. Karena apa? Contoh nih ya, kalau kalian mungkin pernah tahu gitu ya, seniman atau artis Indonesia yang bisa nyanyi, bisa nyanyi, bisa komedi, bisa jadi bintang iklan, bisa jadi pemain sinetron,
itu tadi kan fokusnya banyak ya, karena mungkin dia udah berpengalaman. Tapi begitu once dia mulai nih terjun ke dunia entertainment dan semuanya dia ambil, semuanya kita ambil gitu ya, pengen jadi semua. Tentu saja mungkin pihak produser atau pihak sutradara kalau nggak terlalu kenal-kenal banget sama artis ini secara personal, kan nggak akan langsung muncul ya di pikiran mereka, saya mau cari artis yang karakternya sedikit antagonis nih. Nah, kalau dengan misalnya kita sebagai orang baru, sebagai artis, ini saya hanya memberi contoh ya. Saya sebagai orang baru terjun ke dunia entertainment, saya bilang saya bisa semua. Tentu saja sutradara atau misalnya produser tidak akan langsung memikirkan saya gitu untuk, oh ini cocok nih untuk peran antagonis gitu. Karena mereka tidak tahu nih kita fokusnya di mana. Kecuali kalau udah kenal lama, sudah sering bekerja sama, kita image-nya baik di mata mereka. Nah tentu saja, oh peran antagonis, saya udah langsung ingat nih, dia cocok banget waktu itu. Nah, seperti itu. Udah terbiasa dia memerankan peran antagonis, ya enggak? Jadi kita sendiri pun sebagai penonton sinetron udah pasti kan, oh peran antagonis, udah pasti tuh ibu yang itu tuh biasa main sinetron gitu. Itu hanya contohnya ya. Oke. Nah, jadi penting banget kita nentuin fokus kita di awal. Satu fokus dulu nih untuk para pemula yang mau menciptakan branding supaya saat mulai ya klien, HR recruiter tahu gitu ya, harus kalau mau memikirkan tentang brand itu atau produk itu tentu saja ke kita. Oke, nah ini tentukan tujuan ya. Jadi selanjutnya itu, nah kita tahu nih di masa pandemi COVID dan lain-lain ini, kan semua orang sudah fokus di online ya, gitu, digital, platform digital. Jadi saya juga ada waktu melakukan research gitu ya, saya lihat gitu ada bahwa dalam salah satu artikel World Economic Forum, judulnya itu 3 Things Recruiters Look for on Your Social Media Profile. Jadi recruiter itu 92 menyebutkan bahwa 92% dari recruiter itu mereka meninjau profil si kandidat melalui sosial media platformnya mereka. Gitu. Jadi mereka tuh sekarang udah nggak ngelihat hanya kertas aja gitu, mereka akan search sosial medianya. Saya mungkin bisa nyebut di sini yang mungkin LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Ready, ada juga gitu yang cari Ready karena mereka mau lihat gitu, ini profil orang ini seperti apa sih, cocok nggak sih dengan culture perusahaan saya. Gitu. Jadi memang berarti kan personal branding ini memang harus dilihat juga secara online gitu ya, baik melalui website maupun media sosial. Nah ini dia nih saya mau kasih tipsnya, gimana sih cara membangun personal branding yang kuat gitu loh, untuk supaya recruiter ini atau klien kita notice gitu ya tentang kita, gitu ya, apalagi kita mungkin sebagai pemula. Jadi pertama, sudah jelas adalah selalu perbaharui online profile kita. Nah, kenapa saya sebut online profile kita? Buat teman-teman yang mungkin punya profile ready dan sudah pernah daftar dulunya gitu ya, saya yakin sekali karena kita sudah bekerja sama dengan Unair kan sudah beberapa waktu yang lalu ya, udah dari tahun lalu. Nah, mungkin saat ini pun kalau memang ternyata ada lagi nih lowongan yang mau dilamar dan tertarik gitu ya untuk melamar pekerjaan, langsung perbarui lagi nih online profile kalian di Ready. Perbaharui lagi online CV kalian. Kenapa? Karena tentu saja selama periode kalian dari awal menciptakan atau meng-create online profile gitu, tentu saja kan kita ada mengambil kursus tambahan dan lain-lain. Kita juga mungkin, malah ada mungkin sudah magang, ada mungkin yang juga udah menambah training. Jadi itulah edit value kita untuk bersaing dengan teman-teman kita yang lain, malah mungkin teman-teman seangkatan kita, ya enggak? Nah, kemudian juga rajin-rajinlah gitu ya, update dan berinteraksi di media sosial. Nah, di sini nih ini agak rancu nih, bukan rancu sih, tapi saya kasih sedikit gambaran gitu ya. Saya kasih sedikit masukan buat teman-teman di sini bahwa coba mulai membangun ya di salah satu media sosial gitu tentang profil kita. Nah, kemudian jangan ragu gitu loh berinteraksi dengan mungkin tokoh idola atau misalnya orang-orang yang mungkin memang memiliki skill atau ilmu di bidangnya di sosial media gitu loh. Kenapa? Karena itu juga akan dilihat gitu loh oleh para rekruter atau rekan bisnis kita, dan itu justru untuk secara personal menambah ilmu buat kita sendiri gitu. Karena berinteraksi itu kan tentu saja kita jadi tahu nih tata bahasa, gimana cara kita ngomong secara tertulis, gimana cara kita membaca pertanyaan yang diajukan dan kita menjawab itu dengan benar secara tertulis. Nah, kemudian
saat kamu juga berinteraksi, di situ tuh pasti rekruter atau klien itu akan menilai gitu, kita tuh seperti apa. Dia tuh tadi 92% dari rekruter itu melihat profil kita gitu ya secara online dulu sebelum ketemu sama kita, karena mereka mau tahu dulu nih ini karakter orang ini seperti apa sih di sosial media. Jadi saya sudah tahu arah pertanyaan yang akan saya tanya saat saya ketemu, mau ketemu wawancara online atau offline, tapi paling nggak ketemu muka saya udah tahu arah pertanyaannya seperti apa. Nah, oleh karena itu saran dan masukannya dari kami gitu ya, dari kita buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai lagi nih untuk meng-create atau menciptakan personal brandingnya di dunia digital. Apabila memang kamu kita nih memposting banyak tentang personal ya, pribadi di sosial media, di mana sebenarnya kita juga nggak berniat untuk membagikan itu ke orang-orang di luar circle kita, ada baik dan nanti siapa tahu pas saat kita mendapatkan pekerjaan atau magang, ternyata sosial media kita sendiri itu diperlukan gitu loh untuk itu tadi sharing berita, sharing informasi tentang perusahaan kita, ajakan, informasi itu di dunia digital sekarang itu wajar gitu ya. Nah, jadi disarankan akan lebih baik pisahkan gitu ya sosial media kita yang bersifat pribadi tersebut dengan sosial media yang memang kita peruntukkan untuk profesionalisme gitu. Itu saran aja gitu, saran dari kami. Nah, kemudian minta rekomendasi dari ini bisa dari rekan kerja sebelumnya, dari dosen, dari mungkin kita magang sebelumnya, mungkin dari atasan saat magang. Nah, kemudian juga terakhir adalah bangun networking gitu. Networking ini tidak tertutup pada bergabung di komunitas-komunitas yang related atau yang berhubungan dengan fokus kamu yang udah kamu tetapkan di awal tadi. Seperti itu. Jadi komunikatif lah intinya ya. Gali ilmu lebih dalam, sharing ilmu, pengalaman dengan teman-teman di komunitas itu amat sangat berguna. Contoh sampai detik ini, saya masih bergabung di grup HR dan bergabung di grup sekretaris. Kenapa? Karena saya harus tahu gitu, saat ini tuh apa sih yang paling update di industri itu. Meskipun mungkin dari training dan pelatihan saya dapat update-nya, tapi kan actual saat melakukan pekerjaan, itu udah pasti akan ada banyak area-area yang nggak segampang hanya melihat textbook. Seperti itu. Jadi bangun networking, bergabung dengan komunitas yang memang menjadi fokus atau minat kamu. Nah, selanjutnya adalah tingkatkan keterampilan. Nah, ini juga penting nih, tingkatkan keterampilan. Apalagi mungkin buat teman-teman yang baru mau lulus nih, dan mungkin ada yang malah belum memiliki pengalaman sama sekali dan belum sempat lah mungkin ya untuk mengikuti magang gitu ya, pelatihan mengikuti magang lah atau pekerja singkat di tempat-tempat tertentu. Nah, ambil aja gitu loh kursus dan seminar gratis, banyak kok saat ini gitu ya kursus dan seminar gratis. Jadi itu yang akan menambah sertifikat kalian intinya ya. Karena dalam membangun karir itu amat sangat penting namanya hard skill dan soft skill. Tentunya teman-teman sudah sering bacain ya. Hard skill tentu saja adalah ilmu-ilmu yang kita dapat dari seminar, kursus online. Nah, saya ngambil contoh aja, kalian bisa lihat apabila kalian sudah punya profil di Ready, kita punya yang namanya Ready Belajar. Nah, di situ kalian bisa ikutin tuh, ada yang berbayar dan tidak berbayar. Di situ kalian bisa ikutin untuk menambah ilmu wawasan kalian gitu. Karena apa? Profil Ready sendiri saat kalian sudah mengikuti banyak training itu atau Ready Belajar, misalnya nih kalian ikutin 5. Sementara teman kalian yang punya kualifikasi yang sama, lulusannya sama dengan kalian, tapi dia hanya ngikutin keterampilannya hanya 3. Tentu saja rekruter akan lebih memilih yang memiliki training lebih banyak. Karena mereka tahu nih bahwa, oh ini anak ini tentu saja dia keinginan untuk belajarnya itu tinggi, keinginan tahuan lebih tinggi, dan dia paling nggak udah punya dasar nih atas apa yang dia pelajari. Dibandingkan ini. Jadi maksud saya tuh bahwa ini amat sangat bermanfaat untuk rekruter saat mereka tiba-tiba ketemu kandidat yang apple to apple. Gitu ya. Oke, nah kemudian saat mengembangkan soft skill, tantang diri kalian untuk mengambil sesuatu yang mungkin lebih di luar dari batasan kalian sekarang. Contoh, misalnya saat ini kalian ngikutin kegiatan kampus. Challenge aja diri kalian. Coba dong saya mau jadi team leader. Karena di team leader itu kan pasti akan ada kemampuan manage tim, kemampuan komunikasi, kemampuan public speaking, kemampuan gimana meyakinkan internal dan eksternal. Jadi itu tingkatkan kemampuan-kemampuan itu ya. Nah tentu saja gimana sih caranya supaya kok itu bisa muncul gitu di personal branding, mau itu
digital non digital ya. Kalau untuk seperti soft skill dan lain-lain kan saat kita misalnya ikut tim leader dan lain-lain kan mungkin di sosial media kalian postinglah foto saat menjadi bersama tim saya atau saat misalnya lagi presentasi dan lain-lain ya. Itu kan bisa sebagai membangun personal branding kalian di dunia digital. Nah, kemudian tentu saja peningkatan keterampilan itu baik offline dan offline ya selalu harus sering diupdate ya di platform digital kalian, di CV online, profile online. Nah, highlight ini sebenarnya poin terakhir, rangkuman juga tambahan dari yang tadi saya sudah jelaskan itu yang paling utama, paling penting banget buat teman-teman di sini. Ini saya senang banget kalau membagikan tentang ini tuh adalah tambahannya itu ditunjang dengan disiplin. Ya, harus disiplin gitu loh saat mengerjakan melakukan tadi gitu personal branding, meningkatkan skill dan lain-lain. Karena dengan disiplin, karena kan kita sudah sebelumnya itu merencanakan jangka pendek, jangka panjang, tujuan dan lain-lain. Kita disiplin nih untuk terus memulai atau menganalisa itu, bertanggung jawab, jujur, integritas terhadap pekerjaan. Jadi kita disiplin untuk menjalankan rencana kita itu, gitu, sesuai dengan agenda. Mager-magernya mungkin dihilangkan dulu kalau memang mau tujuan utamanya adalah mendapatkan pekerjaan atau bekerja dengan partner yang memang kita incer lah intinya ya. Nah kemudian adalah udah paling penting nih konsisten karena dalam artian itu tadi misalnya nih kita fokusnya di awal pengen jadi hukum gitu ya contoh. Nggak salah gitu misalnya dalam 6 bulan lagi atau 1 bulan lagi ternyata setelah saya mendapatkan ilmu baru kok saya lebih senang menjadi marketing ya gitu ya, digital marketing gitu. Nggak salah gitu. Asal memang setelah itu kamu akan komit gitu untuk terus gitu ngebangun yang tadi berarti kan mulai dari nol lagi nih, mulai dari awal lagi. Mungkin tadi yang hukum itu akan menjadi dasar dari digital marketing. Tapi yang kita highlight di sini menjadi tidak konsisten apabila 3 bulan kemudian nggak enak deh kayaknya kalau menjadi marketing kok kayak keluar-keluar terus harus ngomong di depan orang banyak kok saya kurang suka ternyata. Enggak deh saya mau ini aja deh jadi art aja deh mungkin jadi contoh ya saya musisi gitu ya. Ini hanya contoh kasus ya, bukan berarti bahwa ini bagus gak bagus, bukan. Tapi yang saya mau highlight di sini adalah inkonsistensinya gitu. Karena apa? Dengan kita inkonsisten, maka yang poin yang tadi saya jelaskan bahwa kita nggak akan diingat gitu oleh orang yang sebenarnya malah kita mau tinggalkan gitu brand kita yang bagus ini. Karena orang akan jadi bingung. Kemarin sih dia di bidang hukum, tapi pas kemarin terakhir ketemu ngomongnya sih jadi marketing. Tapi saya dengar dari temannya kemarin, sekarang malah jadi ngeband. Nah, jadi kan itu sendiri sudah kayak menciptakan personal branding yang malah mau kita bangun, ternyata gagal. Seperti itu ya, jadi harus konsisten. Gitu. Konsisten, tadi disiplin, konsisten. Nah, kemudian yang ini sih yang paling utama banget tuh, selalu bersikap positif, selalu berusaha, karena semua hal tadi di belakang, kalau tanpa dikurangin oleh usaha juga, ya tetap aja ya kesannya jadi kayak ini ya hanya berbicara gitu ya, tapi usaha terus positif, usaha, dan paling penting adalah selalu berdoa. Kenapa saya taruh sikap positif, usaha, dan doa ini? Karena lebih ke ini ke poin tujuan depannya adalah untuk kita masuk ke dunia kerja, untuk kita memulai bisnis kita sendiri menjadi entrepreneur seperti itu ya. Itu penting, sikap ini yang penting. Oke, nah itu sih saya mungkin quote terakhir saya adalah ini yang paling saya suka banget gitu, dan itu selalu saya share gitu ke teman-teman yang kalau misalnya ada webinar begini, surround yourself only with people who are going to take you higher. Saya nggak ngomong tentang toxic apa segala macam, enggak di sini, tapi surround yourself only with people who are going to take you higher. Karena dengan hal itu kan kita berkembang ya, dengan kita berkembang kita akan bermanfaat semakin banyak untuk orang lain. Dan dengan doa tentu saja sebelum usaha kita tentu akan diberkati ya, terutama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu sih yang mau saya sampaikan di sesi kali ini. Mungkin saya langsung stop sharing saja karena saya juga mau lihat pertanyaan-pertanyaan nih. Wah, oke.
Oke, saya baca paling atas dulu kali ya. Kita masih punya waktu kan ya, Maureen ya? Masih punya waktu, ya. Mbak. Oke, saya senang banget nih teman-teman. Nanti paling mohon izin nih moderator, boleh nggak sih kalau misalnya kita nanti pesertanya ini ada yang mau ngebacain pertanyaannya, boleh nggak? Mungkin dibacakan sama saya aja kali Mbak ya. Oh, Tapi yang tanya boleh dibuka kameranya supaya nanti kita lebih tahu yang bertanya siapa. Seperti itu Mbak Deni. Oke, berarti boleh. Monggo Maureen. Kira-kira mana nih peserta kita yang beruntung? Oke, jadi pesan yang saya dapat nih ya Mbak Deni sebelum kita berandai-andai mau seperti apa kita ke depannya, dan maka kita perlu tahu nih bagaimana membangun personal branding dari kita sendiri ya Mbak ya. Jadi lewat beberapa fase, ada jangka pendek, panjang seperti itu, sehingga image dari diri kita sendiri tuh bisa muncul. Dan juga yang paling penting dari semuanya adalah disiplin dan konsistensinya teman-teman dalam mengembangkan kemampuannya sampai semuanya itu menjadi ternyata personal branding saya yang ini loh di bidang sales atau yang lainnya ya Mbak ya di dalam dunia pekerjaan pastinya. Dan kita saat ini masuk di sesi tanya jawab Mbak Deni. Ada yang bertanya dari Muhammad Arifin. Boleh di open cam-nya atas nama Muhammad Arifin. Jadi pertanyaannya, izin bertanya Mbak, merujuk pengalaman kerja sebagai asisten manajer merangkap rekrutmen SDM, seringkali mendapatkan kandidat yang cerdas dan qualified. Tetapi setelah kita stalking nih ke media sosialnya, kandidat mendapatkan postingan semi curhat nih Mbak Deni, entah masalah keluarga, asmara, dan lain sebagainya yang membuat rekruter agak bagaimana ya, awalnya ingin memanggil malah tidak jadi. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana membuat personal branding di media sosial agar lebih positif? Terima kasih. Nah ini tadi saya juga begitu langsung ini ngelihat langsung pertanyaannya Muhammad Arifin. Karena sama Mas Muhammad Arifin ini yang udah buka kamera lah ya. Iya. Oke, sama Mas Muhammad Arifin, saya manggilnya Mas Arifin aja kali ya. Sama Mas Arifin, saya juga mengalami hal yang sama tuh. Kalau misalnya ngerekrut banyaknya curhat gitu ya. Mending gitu kalau untuk urusan asmara atau apa tiba-tiba yang galau-galau gitu ya. Oke, poin. Ini kita yang geng galau nih emang. Oke, jadi yang bisa saya sampaikan memang kan sosial media itu memang kita nggak pernah bisa kayak membatasi ya. Kita pun sebagai perusahaan atau HR itu nggak pernah, karena itu kebebasan hak pribadi ya untuk melakukan sesuatu dengan media sosialnya gitu. Karena ya itu tadi kayak kalau kita sering dengar kan, ya media sosial gue kalau nggak suka unfollow aja. Iya, asik. Karena memang itu media sosial mereka secara pribadi, karena ya mungkin itulah ini yang mereka ya. Nah, tapi kalau saya memberi masukan ya, memberi masukan sebagai rekrutmen. Ini sih Mas Arifin ini kalau boleh tahu berarti maksudnya adalah rekruternya sendiri, karena kan merujuk pengalaman kerja sebagai asisten manajer merangkap rekrutmen. Ini maksudnya Mas Arifinnya sendiri adalah rekruternya atau Mas Arifin ini kayak memposisikan sebagai kandidat nih? Oke, boleh Mas Arifin di open mic-nya? Oh, rekruter Mbak. Oh, rekruter. Oke, berarti kita yang sama. Oke. Nah, jadi kalau yang tadi saya sempat sampaikan di dalam presentasi bahwa sebenarnya kan itu kembali lagi kepada masing-masing kandidat. Mereka mau dilihat personal brandingnya seperti apa gitu loh oleh si rekruter. Karena seberapa mau sih mereka atas pekerjaan ini, atau seberapa mau sih mereka untuk mendapatkan pekerjaan ini gitu. Kalau memang mereka tahu nih, mungkin ya awal-awal kan mereka nggak tahu nih apakah memang HRD ini, karena kan tiap HRD atau rekruter beda-beda ya, ada yang lihat, ada yang enggak, ada yang mungkin hanya sekilas atau nggak sempet, jadi interview aja dulu. Tapi kalau memang ada yang lihat dulu, kan dia juga kandidat ini kan nggak tahu ya. Nah, kalau memang kandidat ini serius sekali gitu loh untuk mendapatkan pekerjaan ini, dia kan pasti cari aman ya. Maksudnya dalam artian, saya nggak mau mencampurkan semua sosial media saya. Itu tadi saya bilang tips and triknya salah satunya adalah create gitu another social media yang memang khusus untuk profesional. Jadi saat kita mencantumkan ke CV atau mencantumkan ke profil kita, cantumkanlah yang memang kalian kita gitu ya mau rekruter atau klien kita lihat
Nah, dari situ kan kita bisa bangun ya, kita bisa bangun apa tadi mungkin tiap hari kita nge-quote-nya positif, asik. Quote of the day gitu ya, Tuesday quote gitu, yang positif mind gitu. Jadi apa misalnya berkegiatan dengan komunitas saya gitu ya, komunitas HR tadi contoh. Jadi apa yang dilihat oleh HR yang seperti itu gitu. Nah, tapi kalau saya tetap mau ada apa yang profil pribadi saya ya silakan monggo gitu, tapi nggak usah di-share gitu loh ke rekruter gitu sih. Tapi mungkin kalau rekruternya lebih kepo sih dia langsung stalker lagi gitu. Enggak sih. Intinya sih kita pasti rekruter akan melihat apa yang tercantum di CV. Rata-rata ya Mas. Gitu. Menjawabkah Mas Arifin? Kasih jempol aja gitu mungkin. Semoga menjawab ya Mas Muhammad Arifin ya. Oke, selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan dari Zen. Izin bertanya, bagaimana cara membangun personal branding untuk switch karir Mbak? Oke, ini emang agak ya pertanyaan ya nggak apa-apa. Saya langsung ambil contoh-contoh aja ya switch karir karena tadi mungkin lebih ke arah tadi kan saya bilang harus fokus, bukan harus sih, tapi lebih baik untuk fokus di awal gitu. Tadi contoh awalnya pengen jadi finance contohnya karena suka angka, tapi ternyata pas harus konsistensi seiring ya Mbak berjalan ya. waktu, seiring berjalan waktu, oh enggak sih, saya ternyata suka sekali nih sama digital marketing gitu ya. Bagaimana cara membangun personal branding untuk switch karir? Yang saya bisa kasih input di sini adalah berarti membangun di sini personal branding atau fokus yang kita udah bangun sebelumnya, jadikanlah itu added value untuk fokus yang kita punya saat ini. Gitu. Karena apa? Bisa banget. Karena kembali lagi kan kita bisa ini masukan saya gitu ya. Maksudnya saya sharing pengalaman saya gitu ya, di beberapa perusahaan atau misalnya sharing teman-teman saya yang juga rekruter dan lain-lain. Bisa jadi gitu loh. Kadang-kadang tuh orang cari yang misalnya saya butuh digital marketing yang juga ngerti siapin laporan pemakaian budget gitu contoh ya, atau misalnya orang digital marketing yang ngerti menganalisa cara hitung cost antara ongkos produksi dan expense. Jadi kan memang berarti kan basicnya dia sebelumnya yang tentang finance atau accounting ini kepake gitu kan. Nah jadi maksud saya adalah jangan takut bahwa kalau kita punya kita bisa switch itu dan itu kita akan harus mulai dari nol lagi gitu personal branding kita. Jangan misalnya lebih baik bukan begitu. Lebih baik adalah jadikan itu sebagai added value untuk personal atau fokus kalian yang selanjutnya ini. Jadi itu akan bikin kalian jadi unik kan. Gitu. Jadi akan menambah nilai kalian gitu sebenarnya. Oke. Menjawabkah Zen? Ya, Mas Zen bisa open cam Mas Zen. Oke, lanjut ya Mbak Den. Ini ada pertanyaan lagi dari Witria. Halo Kak Deni Maria, izin bertanya. Tips agar kita tidak gugup dalam interview gimana ya Kak? Lalu bagaimana cara kita agar lebih fasih dalam menjawab interview? Boleh dijawab Mbak? Boleh banget. Saya senang banget kalau sharing pengalaman yang kayak gini nih. Saya langsung bilang aja deh sama kalian. Di awal-awal itu pasti gugup. Udah nggak ada Superman yang bisa pas awal-awal tuh langsung lancar gitu HRD. Itu kayak ya mungkin ada mungkin orang yang lancar tenang tapi jangan malu, jangan langsung nggak pede, jangan langsung merasa diri kalian down saat kalian gugup saat interview. Jangan, karena nggak apa-apa, gugup itu wajar banget. Jadi ya kayak kita ngomong di depan umum aja. Ya kayak kalau misalnya kita presentasi gitu. Saya sampai detik ini jujur aja nih, saya tadi sharing sama Maureen. Saya tiap mau presentasi mules. Sama Mbak, saya juga. Ya wajar kan gitu, itu manusiawi gitu. Tapi begitu kita ketemu dengan kamera dengan seperti ini dan rekan kerja kita mungkin rekan yang kita ajak ngobrol asik. Teman-teman juga unair di sini yang tanyanya oke banget, kita jadi terbawa kan suasana kan jadi santai. Nah, jadi summary dari jawaban saya adalah gak apa-apa gugup di awal, tapi jadikanlah itu latihan kita bersama, latihan kalian.
dan terus ikutin interview. Jadi juga kalau misalnya ada teman-teman di sini yang sebelum lulus, kok saya udah kirim 20 lamaran belum dipanggil, saya kirim 50 lamaran baru dipanggil 2, tapi juga nggak lolos. Saya udah kirim hampir 100, udah interview berpuluh-puluh tapi nggak ada yang lolos. Gak apa-apa, terus berdoa, berusaha. Pekerjaan tuh ibarat jodoh. Kalau memang bukan itu jodoh kita, bukan rezeki kita pekerjaan, ya nggak akan dapat. Itu yang saya percayai sih dari dulu. Tapi kalau itu memang jodoh kita, rezeki kita, itu pasti akan dapat. Mau gimana pun caranya pasti akan dapat. Nah, jadi terus berdoa, terus berusaha, terus ikuti interview, terus latihan. Jadi itu tips tidak gugup. Jadi kan saat HRD itu nanya kan berbagai macam rekruter atau HRD itu pasti pertanyaannya beda-beda ya. Ada yang sama, ada yang beda. Itu pasti akan ketanam di sini kita. Jadi saat kita ikutin interview selanjutnya, kita udah tahu apa yang akan kita jawab. Bisa jadi kan setelah kita selesai interview, kita review. Aduh, sepertinya tadi itu saya melihat muka. Dan lihat muka HRD-nya saat nge-interview kalian. Kalau mukanya sudah agak sedikit, mukanya udah nggak ada senyum-senyumnya gitu ya, oh itu udah petanda tuh. Berarti jawaban kita ada sesuatu yang salah. Gak apa-apa, introspeksi pas pulang di rumah. Gitu. Nah, kenapa ya tadi jawaban saya ya? Ya, terus latihan di depan kaca, latihan di depan orang tua, latihan di depan teman. Nah, itu tadi menjawab agar lebih fasih dalam menjawab interview. Ya, semangat ya teman-teman semua di sini ya. Jangan putus asa. Iya benar. Terus semangat ya Mbak Den. Aku boleh tanya nggak nih Mbak Den, gimana sih bedain personal branding dengan pencitraan nih Mbak Deni? Wah ini memang agak sedikit agak membingungkan kalau kita nggak terlalu ngerti ininya ya. Nah tadi maksud saya itu tadi kalau personal branding ya itu yang memang kita yang makanya tadi poin saya yang paling pertama kan slide pertama mungkin kalau ada yang pada enggak ya, tapi mungkin nanti juga slide kita ini kan kita sharing ke teman-teman layar juga lah ya untuk bisa. Referensi. Yang waktu slide di awal tuh ada yang kenali diri sendiri itu saya ada taruh paling bawah adalah jujur pada diri sendiri. Mana yang memang kekurangan kita ya harus kita akui, kita improve. Jadi kekurangan itu bukan kita tutupi atau kita putar balik gitu menjadi yang nggak ada jadi ada, bukan itu. Tapi jujur mana yang menjadi kekurangan kita, dan kalau kita tahu itu berguna buat tujuan kita, ya kita harus decide apakah mau kita improve atau mau kita nggak kita touch karena ya udah karena kita nggak fokus di sini. Nah itu kalau pencitraan sudah pasti kan adalah sesuatu yang sebenarnya nggak ada jadi ada. Jadi orang lain melihat kita tuh bukan the real us, bukan realnya kita gitu. Nah, saya pernah dapat pertanyaan. Tadi kan saya ada bilang tuh bahwa kalau kalian mau menciptakan personal branding yang positif atau personal branding yang baik di depan secara profesional di depan rekan kerja, rekan bisnis, ya kalian harus juga tepat waktu, harus bertanggung jawab atas pekerjaan kalian, harus komunikatif, harus positif. Nah, tapi banyak juga nih pertanyaan teman-teman. Itu gimana ya kalau nanti di tempat kerja kita dibilang itu cari muka, pencitraan katanya gitu. Nah, itu hal yang berbeda. Teman-teman, itu hal yang berbeda. Di dunia kerja, kalau kita melakukan hal-hal yang tadi, itu adalah bentuk profesionalisme. Itu adalah bentuk nilai ya, etika bekerja. Itu ada lagi tuh sesinya, saya pernah sharing juga tuh tentang etika bekerja, etika dalam perusahaan. Nah itulah yang memang harus dilakukan, itu bukan cari muka, itu memang harus dilakukan. Kalau cari muka itu adalah misalnya nih, kita tahu rekan kerja kita atau misalnya teman kita salah, tapi karena kita tahu bahwa mungkin di atasan gitu ya, kita mengiyakan gitu ya, itu contoh. Nah itu nggak sesuai dengan etika. Jadi itu berbeda antara personal branding sama pencitraan. Gitu Maureen. Oke Mbak. Dan di dunia era digital saat ini ya Mbak Deni ya, pasti perkembangan yang sangat cepat sekali ini bisa membangun personal branding dan dikenal di media sosial, atau saat ini kan banyak media sosial yang bisa kita menjadi wadah untuk membangun personal branding kita ya. Ada TikTok, Instagram, Facebook seperti itu. Apalagi kita ada live session ya, kita bisa live untuk memperkenalkan personal branding kita bagaimana. Nah, saran dari Mbak Deni untuk membangun personal branding di dunia digital pada saat ini, bagaimana nih Mbak? Oke. Saran dari saya ya dalam artian kata rangkumannya
bahwa pertama selalu diperbaharui, kemudian interaktif, yang tadi ya interaktif, joinlah kepada komunitas-komunitas atau orang-orang yang memang mendukung kepada fokus dan tujuan kita tadi. Kemudian positif, yang tadi pertanyaan dari Arifin ya, gimana sih bikin supaya itu positif? Ya itu share sesuatu yang positif, pencapaian, improvement, gimana kita bersosialisasi dengan teman kerja, bisnis dan lain-lain. Jadi ya semua itu akan beraura positif gitu. Jadi ya di digital itu penting banget gitu untuk menciptakan yang positif. Kalau memang ternyata kita memang mau curhat tapi nggak tahan gitu karena jari-jari kita gitu ya pengen curhat, ya pisahkan dari yang profesional. Itu sih. Yang lebih penting mana nih Mbak? Personal branding di digital atau non digital? Oke, kalau saya bisa bilang, kalau untuk digital itu kan bukan, digital itu yang pertama kali dilihat oleh rekruter atau misalnya rekan bisnis saat mereka belum bertemu langsung dengan kita, ya kan? Jadi itu memang sebenarnya kayak pre ya. Apalagi mungkin sekarang tuh banyak interview online, interviewnya Zoom, Google Meet, kita pakai, kalau Ready kan biasanya pakai Jira. Nah itu atau Ready Meet gitu ya. Nah itu kita itu nggak ketemu langsung gitu sama orangnya. Jadi pasti orang yang akan mau ketemu sama kita tuh akan bisa tuh lihat dulu gitu secara digital dulu gitu ya, CV-nya dan lain-lain. Nah, tapi kemudian saat kita sudah masuk ke dalam komunitas itu, saat kita sudah berhadapan langsung dengan rekan bisnis kita, dengan atasan kita, dengan rekan kerja, tentu saja personal branding yang non digital itu, yang langsung ya, itu penting. Gitu. Makanya tata cara kita berbusana, tata rias kita, rambut, dari makeup, nggak harus menor, ya, tapi Mbak, ya? ini aja. Betul. Kita nggak harus selalu menggunakan brand mahal, enggak. Tapi rapi, sopan, pantas di dunia profesional itu masih sangat tinggi. Oke Mbak. Tanpa terasa sudah sesi tanya jawab kita lumayan banyak nih ya Mbak ya. Untuk teman-teman para kandidat yang masih ingin bertanya, boleh chat saja di Instagram Ready @readyindonesia. Kita bisa bertukar pikiran dan berdiskusi di sana kalau memang masih ada pertanyaan yang mengganjal yang ingin disampaikan ya Mbak Deni ya. Oke, terima kasih Mbak Deni waktunya. Untuk sesi pemaparan materinya, sepertinya kita sudah sampai di tahap pengunjung acara, tak terasa, dan saya ingin mengucapkan kembali terima kasih kepada teman-teman semuanya atas partisipasinya dan telah hadir di acara Road to AOCF pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Deni, Maria Utajulu, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian ya yang hadir di acara pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Prof. Eli yang sudah datang di siang hari ini, dan juga terima kasih kepada founder Ready Indonesia Bapak Rio Pasaribu. Mohon maaf apabila ada salah kata selama acara ini berlangsung. Saya ingatkan kembali untuk kepada teman-teman mengikuti main event kita di Airlangga Online Career Fair ke-35 Powered by Ready yang akan berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 Maret 2022. Dan akhir kata, saya Maureen Anggita pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.